Salam dan bahagia. Selamat bertemu kembali dengan saya, Isyanto, peserta CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Samosir, guru dari SMP Negeri 2 Harian. Pada kali ini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi dari modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin itu mengajarkan kepada kami bahwa pengambilan keputusan adalah hal yang krusial bagi seorang pemimpin. Keputusan yang diambil tidak hanya berdampak pada diri kita sendiri, tapi juga pada orang lain dan organisasi. Pada modul 3.1 ini menekankan pentingnya berdasarkan nilai-nilai kebajikan dalam setiap pengambilan keputusan. Jadi keputusan itu dikelompokkan atas dua, yaitu pertama dilema etika, yaitu keputusan yang kita ambil berdasarkan situasi di mana terdapat dua pilihan yang sama-sama baik atau sama-sama buruk. Namun kita harus memilih salah satu. Inilah yang disebut dengan dilema etika. Selain dilema etika, juga terdapat yang namanya bujukan moral, yaitu kita mengambil keputusan di mana situasi itu dihadapkan pada tekanan atau godaan dan terdapat nilai baik dan buruk atau benar salah, sehingga kita digoda untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini demi kepentingan kita atau orang banyak. Inilah yang dipelajari dalam modul. Jadi dalam modul ini kita diharapkan kita membuat keputusan itu harus berdasarkan dengan kepentingan orang banyak siswa. Kalau di dalam pendidikan, kepentingan yang memihak kepada peserta didik. Ada 9 langkah pengambilan keputusan yang baik yang harus kita pahami. Yang pertama, kita mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Jadi kita dalam mengambil keputusan itu, kita biasanya harus memahami nilai yang terjadi dalam mengambil keputusan itu. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dan dalam situasi bagaimana. Jadi kebijakan ini kita melihat dulu orangnya siapa dan bagaimana situasinya. Kemudian ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi yang terjadi dalam mengambil keputusan. Yang keempat, kita melakukan pengujian terhadap putusan yang mau kita keluarkan. Pengujian ini bisa kita ambil melalui uji legal. Artinya putusan itu benar menurut peraturan perundangan. Kemudian uji regulasi atau standar proporsional. Benar menurut tata cara pembuat aturannya. Kemudian uji intuisi, benar menurut nurani kita atau etika kita. Dan kita bisa juga melakukan uji publikasi. Bagaimana penilaiannya apabila dibaca oleh umum atau dipublikasikan. Kemudian kita dapat menguji kepatutan atau bagaimana idola kita dalam mengambil langkah-langkah sesuai dengan kejadian yang terjadi pada kita. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Di mana pengujian paradigma benar lawan benar ini kita melihat kepentingan individu melawan kepentingan kelompok. Kepentingan rasa keadilan melawan rasa kasihan. Ada kepentingan kebenaran lawan kesetiaan kita. Ada juga kepentingan jangka pendek melawan nanti kepentingan masa depan atau jangka panjang. Jadi dalam membuat kebijakan ini di nomor 5 kita melihat bagaimana proses ke depannya. Yang keenam, kita melakukan penilaian prinsip resolusi. Ada 3 prinsip penyelesaian terhadap masalah itu, yaitu kita berprinsip
keputusan itu berdasarkan hasil akhir yang terbaik yang kita harapkan. Kita bisa membuat keputusan berbasis peraturan, yang artinya kita membuat keputusan itu berdasarkan undang-undang tanpa melihat hal-hal lainnya. Bisa juga kita membuat keputusan berdasarkan rasa peduli kita. Ketujuh, kita melakukan investigasi opsi trilema dalam mengambil keputusan, yang artinya sebelum kita buat keputusan itu kita bisa mengkaji lagi ada nggak solusi-solusi terbaik. Yang ke-8, kita buatlah keputusan akhirnya itu, lalu yang ke-9 kita refleksikan. Upayanya kita buat kebijakan yang berbasis kepentingan ini memihak kepada siswa kalau kita di dalam organisasi pendidikan. Karena di dalam organisasi pendidikan dalam membuat kebijakan itu kita harus berpihak kepada siswa. Siswa itu berbeda-beda sifat, kelakuan, dan kelebihannya karena mereka memiliki keunikan dan kita harus membimbing mereka. Apabila mereka berbuat salah, 9 langkah ini diharapkan lebih memihak kepada mereka. Lembaga pendidikan itu untuk mendidik, bukan untuk menghukum. Dengan mendidik, kita mengharapkan adanya perubahan-perubahan menjadi ke arah yang lebih baik bagi siswa. Kaitan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan pratap triloginya. Kita memahami trilogi filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sung Tulodo, yang artinya sebagai pemimpin kita harus menjadi teladan dalam mengambil keputusan. Jadi yang kedua, Ingmadya Mangunkarsa, yang artinya kita sebagai pemimpin harus mampu membangkitkan semangat dan kreativitas dalam anggota kita. Kemudian Tuthuri Handayani, sebagai pemimpin kita harus memberikan dukungan dan dorongan kepada setiap individu untuk mencapai potensi terbaiknya. Jadi kaitannya dengan pengambilan keputusan berdasarkan triloka ini, kita dalam mengambil keputusan harus betul-betul mampu menjadi teladan, kemudian harus mampu mendorong mereka, menyemangati mereka untuk berkarya lebih baik lagi. Kemudian keputusan yang kita buat itu harus mampu mendorong mereka untuk menjadi lebih baik. Jadi kaitan keputusan ini, kebijakan keputusan yang kita buat harus berdasarkan sesuai dengan triloka Ki Hajar Dewantara untuk membangkitkan, membimbing, kemudian menuntun peserta didik menjadi lebih baik lagi, berkembang bakat dan minatnya sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Keterkaitan dengan nilai-nilai dan prinsip pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita seperti kejujuran, adil, bertanggung jawab, dan lainnya akan sangat mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Kemudian terdapat 3 prinsip pengambil keputusan, yaitu pertama, berpikir berdasarkan hasil akhir, yaitu mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari setiap keputusan yang kita buat. Yang kedua, berpikir berdasarkan peraturan, yang artinya keputusan kita buat itu berpedoman pada aturan-aturan dan norma yang berlaku. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli, yaitu mempertimbangkan perasaan atau dampaknya terhadap orang lain. Lalu kaitan dengan pengambilan keputusan dan coaching, yaitu peran coaching sebagai pendamping atau fasilitator sangat berperan penting dalam membantu kita untuk menguji dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Melalui coaching kita dapat bertanya apakah keputusan yang kita ambil sudah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip yang kita ambil. Kemudian dengan coaching kita dapat
melakukan kolaborasi dan kerjasama untuk membuat keputusan yang terbaik bagi peserta didik. Lalu apabila kita kaitkan dengan aspek sosial emosional, maka diperlukan memiliki kemampuan untuk mengelola emosi. Karena mengelola emosi sangat penting dalam menghadapi dilema etika agar kita dapat mengambil keputusan yang lebih rasional. Jadi kalau kita mampu mengelola emosi dan emosional kita, maka keputusan itu diharapkan keputusan yang terbaik. Kemudian memahami perasaan orang lain akan membantu kita untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Dampak keputusan yang tepat akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan bagi seluruh stakeholder atau seluruh pemangku kepentingan yang ada di sekolah. Kemudian, keputusan tersebut akan lebih berpihak kepada peserta didik sehingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara holistik. Tantangan dan dilema etika itu sangat banyak. Jadi tekanan dari lingkungan sekitar dapat mempengaruhi kita untuk mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Kemudian terkadang kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus memilih antara dua kepentingan yang sama-sama penting. Ini menjadi tantangan kita untuk menghasilkan keputusan yang berbasis kebijakan demi kepentingan yang berpihak kepada peserta didik. Konsep penting dalam modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Konsep pentingnya pertama kita harus memahami dilema etika, yaitu situasi di mana kita harus memilih antara dua pilihan yang sama memiliki konsekuensi yang baik dan buruk. Kedua, kita memahami bujukan moral, yaitu usaha untuk mempengaruhi orang lain agar mengambil keputusan tertentu. Keempat, kita harus memahami 4 paradigma pengambil keputusan, yaitu cara memandang yang berbeda dalam menghadapi suatu masalah. Pentingnya mempelajari modul ini antara lain sebagai individu, saya dengan mempelajari modul ini membantu saya untuk lebih memahami diri saya sendiri, nilai-nilai yang saya miliki, dan bagaimana cara mengambil keputusan yang lebih baik, yang lebih berpihak kepada peserta didik, khususnya kepentingan organisasi atau kelompok. Yang kedua, sebagai pemimpin, modul ini memberikan bekal yang sangat penting menjadi seorang pemimpin yang bijaksana dan mampu mengambil keputusan yang tepat demi kepentingan bersama. Jadi kesimpulannya, melalui pembelajaran modul 3.1 ini, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, membuat saya menyadari bahwa pengambilan keputusan tidak hanya sekedar memilih opsi yang terbaik, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang mendalam, mempertimbangkan berbagai aspek, dan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur. Jadi sebagai guru penggerak, saya akan terus belajar dan mengembangkan kemampuan saya dalam mengambil keputusan sehingga dapat menjadi teladan bagi peserta didik dan memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan sesuai dengan pola pikir Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Imadya Mangunkarso, dan Tuturi Handayadi, yang artinya setiap keputusan itu harus mendorong tumbuh kembangnya peserta didik. Sekian, terima kasih.